Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus menjelaskan sendiri perumpamaan yang disabdakannya sehingga kita dapat mengerti dan merasakan manfaatnya. Tuhan senantiasa mau menyentuh kita melalui firman-Nya. Tetapi apabila kita masih menyimpan semak duri, maka benih iman kita tidak dapat tumbuh. Anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, mari kita dengarkan bersama-sama Injil hari ini yang diambil dari Injil Markus. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni Dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal ke dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu, ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan katanya, "Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun mereka melihat, mereka tidak menanggapi, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat,
ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada 3 pelajaran penting yang dapat kita ambil dari bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan tadi. Pertama, firman Tuhan adalah benih yang Ia tabur di dalam hati kita. Kita dapat menerimanya ketika membaca kitab suci atau mendengar Injil suci dibacakan atau dikhotbahkan saat beribadat di gereja. Kedua, firman Tuhan yang ditaburkan di dalam hati kita yang penuh dengan banyak masalah, maka firman Tuhan itu sendiri tidak dapat tumbuh di hati kita, dan kita pun tidak dapat menjadi murid Tuhan Yesus yang berbuah. Ketiga, ketika kita membiarkan firman Tuhan berakar dan bertumbuh di dalam hati kita, hidup kita akan berubah dengan pola pikir baru, karena hati kita menjadi tanah yang baik dan subur. Sudahkah kita membiarkan firman Tuhan tumbuh di dalam hati kita, sehingga Tuhan dapat memberkati orang lain melalui kita? Anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan datang kepada kita apa adanya, apapun kesalahan dan kegagalan kita, apapun karunia dan bakat kita. Kita masing-masing menghasilkan buah dengan cara kita sendiri pada waktu kita sendiri. Marilah kita membuka hati untuk Tuhan dengan membaca kitab suci dan mendengarkan Dia berbicara kepada kita. Ya Tuhan, jadikanlah hati kami lahan yang subur untuk pertumbuhan benih firman-Mu. Amin. Tuhan memberkati.